wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, hari ini kita berkumpul lagi dalam halaqah majelis tahsin yang sudah memasuki tahun kedua ya. Nah, insyaallah banyak yang masih istiqomah di dalam mengikuti majelis ini, dan ini barusan lihat lagi Tika juga nih, Tika Fadila ya. Jadi kemarin kita telah membahas masalah sifatul huruf ya, hams dan jahar, dan juga syiddah dan roqawah. Kira-kira sudah memahamin ya, kira-kira mengenai sifatul huruf yang hamas dan jahar itu ya Binati ya? Hamas, baru Hamas, yang hafal Hamas. Iya, yang hamas itu sebentar. Ya ini ya. Hamas dan jahar. Jadi berlawanan ya, huruf-hurufnya fahatahu syakhsun sakat. Jadi ada huruf fa, ada huruf ha, ada huruf sa, ada huruf ha, ada huruf shin, ada huruf kho, ada huruf sod, ada huruf sin, ada huruf kaf, ada huruf ta. Dia ada huruf-huruf yang pengucapannya disertai keluarnya udara ataupun nafas. Ya, nafas. Huruf-hurufnya ada 10 ya. Fa, ha, sa, ha, sya, ho, pot, sin, kaf, ta. Ya. Kalau disingkat faha, tahu, syah, sun, sakat. Faha, tahu, syah. Ini ada huruf, ada fathah, ada sukun nih. Syah, sun. Ini domatin, syah, sun, sakat. Sakat ya, sakat. Sakat ya. Jadi ini huruf-huruf yang semuanya itu mengeluarkan nafas. Beda dengan jahar. Sisanya jahar. Jadi kalau ini ada 28 huruf, 18-nya itu huruf jahar semua. Lalu jadi gampang ya. Kalau dulu kami di kelas tahsin itu ada tes. Jadi kalau tes itu ya yang saya hafal huruf ini aja. Saya pertama nulis dulu 28 huruf. Setelah itu yang saya coreng ini terus disuruh huruf jar yang mana aja ya. Berarti saya apa namanya di ini. Mungkin nanti kapan kalau umpama ini kita coba ini ya. Coba boleh juga kita tes apa namanya tes tes tertulis. Iya. Nah, boleh juga nanti kita buat tes tuh minggu depan lah, saya buat soalnya. Kita buat tes nanti setelah apa? Setelah gimana cara, saya nggak ngerti sih bikin Google Form tuh Kang Dimas. Oh, saya bikin insya Allah. Siap. Antum yang buat ya, anak-anak kirim ke antum soalnya ya. Ya, oke. Oke. Jadi nanti antum anak kirim soalnya, antum buat, pas kita buka ini antum langsung share gitu ya. Oh siap. Pas jam begini kita buka, antum share, terus kita tunggu sekitar setengah jam kali ya, apa 14 menit ya, untuk di apa lagi, untuk di apa, dikirim lagi balik. Oke ya, berarti ya jawabannya jangan tahu cuma saya sama Kang Dimas doang. Asik juga sih sebenarnya, artinya kan belajarnya kan udah nyontek, cuman kalau menurut saya belajar ada tes begitu tuh gampang ingat. Karena apa? Karena kita membaca dan kita melihat jawabannya gitu kan. Menurut saya begitu. Ya, terus yang kedua adalah syiddah dan roqawah.
Siddah itu menurut bahasa berarti dia kuat, ya kan? Kalau saya mengartikannya siddah dan rokoah ini huruf-huruf yang pada waktu disukunkan. Walaupun sebenarnya banyak diskusi di beberapa ahli qiraah yang menyatakan bahwasannya huruf siddah dan huruf rokoah itu berada pada waktu tanpa disukunkan. Tetapi kalau paling banyak yang penjelasan di dalam sebuah tilawah ataupun sebuah ayat itu biasanya huruf-huruf yang disukunkan atau huruf yang diwakafkan. Nah, disitulah kita mengeluarkan siddah. Terus huruf-hurufnya itu ya ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada to, ada ba, ada kaf, ada ta. Jadi tadi ka sama ta itu ada di hamas, di siddah juga dia masuk ka sama ta. Nah, ini yang cukup unik nih. Makanya saya bilang pada waktu kita mensukunkan ta, kita jangan seolah-olah mengeluarkan nafas. Jangan bakat, jangan digitukan, karena kalau dia begitu berarti dia rokowah dong, kan gitu. Padahal dia huruf yang siddah. Jadi bakat. Jadi dia ketutup baru digitukan gitu. Dia bukan diteskan gitu, bukan gitu, tapi gitu. Bakat. Jadi dia bukan bakat. Itu salah. Nah, jadi kalau yang namanya siddah, huruf ta-nya siddah ini dia tertutup, habis itu terbuka. Gitu. Begitu juga huruf kaf. Huruf kaf kalau kita dia mesti ak gitu. Jadi dia kena dulu, ketutup, baru dia kebuka ininya gitu. Jadi jangan ada seolah-olah ada nafas yang keluar di situ. Nah, rokoah itu ini tadi hurufnya ya. Ijeda khotin bakat, Jadi kalau Aji de khotin bakat. Jadi alif ininya disukukan Aji de khotin bakat. Ya, jadi Aji de khotin bakat. Ini huruf-huruf ini. Tapi kalau saya ngapal gini ya. Maaf, saya kadang-kadang yang begini kurang hafal. Jadi saya walaupun katanya nggak boleh ngapalnya begitu, cuman saya ngapalnya supaya ingat, karena ini semua huruf qalqalah. Semua huruf qalqalah itu pasti siddah. Jadi saya ngikatnya tetap baju di toko ditambah aja hamzah, kaf sama ta. Jadi saya ingatnya baju di toko ikat gitu. Baju di toko ikat. Jadi saya bikin baju di toko, terus ada hamzah, ada kaf, ada ta. Untuk mengingatnya. Setelah itu di tengah-tengahnya itu ada yang namanya tawasud. Ya, di tawasud. Nah, tawasud ini huruf-hurufnya ada lam, ada num, ada ain, ada mim, ada ro. Ya, jadi lin umar, ya kan, lin umar. Lin umar, ya. Jadi lam, nun, ain, mim sama ro. Jadi huruf-huruf yang dikorkowahkan ini huruf-huruf yang keluar nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perhatikan bismillah, kan sin kan di wakof, disukunkan kan, sehingga dia harus keluarkan terlepas suaranya bebas gitu. Jadi ada yang keluar bebas, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan udaranya bebas. Rahmanirrahim. Nah, kalau di tawasud, ya kan, iyyaka na'budu, iyyaka itu dia
setengah aja gitu, setengah aja yang keluar. Iya, karena jadi kalau guru saya bilang selalu huruf-huruf lin umar ini ataupun huruf-huruf tawasud ini pada waktu dia disukunkan ataupun kalau pada waktu dia diwakofkan, dia seperti berhenti sekitar satu harokat gitu loh. Jadi kalau kita membaca secara tartil, kita nggak usah terlalu terburu-buru pada huruf-huruf tawasud yang disukunkan. Ya kan? Jadi usahakan dikeluarkan haknya, dikeluarkan sifatnya. Na'an ta'alaihim. Mimnya pun pada waktu dia disukunkan agak memanjang, ya kan? Ta'alaihim, jangan ta'alaihim. Jangan ta'alaihim, nggak boleh gitu. Ta'alaihim harus ada isunya dia. Nah, itulah gunanya kita mempelajarin sifatul huruf. Sehingga semua hak-haknya huruf itu semuanya keluar. Ya, jadi tadi kita pertama siddah huruf-huruf yang disukunkan itu seperti apa namanya? Seperti dia terhenti, jelek gitu. Ya kan? Kul huwallahu ahad. Ahad, ya kan? Dia langsung tertutup gitu kan. Tapi kalau umpamanya rokowah, bismillah keluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia keluar. Lalu kalau tawasud itu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi huruf-hurufnya lin umar, lalu hurufnya siddah, aji qatin bakat, ya ini baju di toko ikat kalau saya ingat. Jadi setelah huruf itu sisanya adalah huruf-huruf rokoah. Nanti kita coba kita buat soal untuk tesnya, insya Allah. Kita lanjutkan ke isti'lah. Ya kemarin kan baru ini murojaah aja yang hamas dan siddah. Lalu ini isti'lah, seperti ini kita sudah tahu ya, huruf-huruf isti'lah apa-apa saja, adanya huruf kho, so, do, ro, zo. Jadi, nah ini huruf-huruf isti'lah ini adalah menurut bahasa tuh terangkat, lidah belakang ya, apa istilahnya, pangkal lidah terangkat. Ya, jadi ada yang mengatakan lengket, ya. Jadi kalau lengket itu itbaq. Kalau isti'la itu terangkat. Jadi huruf-hurufnya itu huruf-huruf yang tebal. Semua huruf-hurufnya huruf-huruf yang tebal. Jadi kenapa roh nggak masuk istilah huruf roh? Padahal huruf roh ada huruf yang tebal. Karena roh itu cukup unik. Roh itu dia huruf yang memiliki sifat yang tebal dan juga tipis. Pada waktu dia dikasrohkan, dia menjadi tipis. Tapi kalau huruf-huruf isti'la ini, baik dia difathahkan, baik dia ada harokat kasroh, baik dia harokat doma, dia selalu tebal. Jadi, li, ti, ri, di, ki, ki, si. Jadi dia tebal juga walaupun dia dikasrohkan. Ya, jadi menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai terangkatnya lidah ke langit-langit mulut. Ya, terangkatnya lidah ke langit-langit mulut. Jadi kalau kita cerna kalimat ini adalah pada waktu kita mengucapkan, contohnya huruf sin dan huruf shad. Kalau sin kita difathahkan dia sa. Tapi kalau shad, kalau kita fathahkan dia kan jadi arahnya ke o ya, so. Tapi dia harusnya sama, sa sama so, sa sama so, ya kan. Jadi kalau kita sa terus disokan, tapi diangkat lidah belakang sedikit, so. Jadi dia macam
macam agak sedikit tebal, kedengaran tebalnya. Jangan so, tapi so, so, ya, so, ya, so, ro, o, o, lo. Ya. Jadi huruf-huruf ini apa namanya kelebihannya itu kalau dia dikasrohkan dia menjadi tetap tebal, dia tetap tebal. Ri, ri, di, ri, ri, ya. Ini kalau to dikasrohkan yang membedakan to dengan ta pada waktu dia dikasrohkan adalah tebalnya itu, yaitu pada penyebutan di kasroh to itu ti, 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 ti. Kalau ta dikasrohkan ti, 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 ya. Kalau to ti, ti, ti. Jadi nanti kalau kita sudah menguasai ini semuanya, maka akan terlihat jelas semua huruf itu beda sekali pada waktu kita tilawah. Tidak ada satu huruf pun yang memiliki kesamaan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Ya. Jadi itu dulu yang kita bahas. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita masuk ke itbaq dan ibtida. Jadi selalu kita bahasnya gitu aja ya. Kita murojaah yang sebelumnya, setelah itu kita lanjutkan dengan materi yang kita bahas. Jadi Kalau pangkal lidah itu ini ya, di ujung ini ya, kalau apa? pangkal lidah Pangkal lidah ya di belakang. belakang ya. Belakang. Kalau depan ujung lidah. Ujung lidah. Kalau pangkal di belakang. Kayaknya susah ngangkat pangkal ke atas gitu, ke langit-langit. Bukan ngangkatnya gimana ya? Eh, nggak apa ya? Nggak seperti ngangkatnya seperti apa ya? Jadi Seperti harus ke atas gitu. flow. Jadi ngangkatnya itu semacam kita itu apa ya? Coba Kang Dimas. Nempelin ke langit-langit mungkin. Iya, nempelin ke langit-langit lah kira-kira. Yang belakang tapi. So, Kang Dimas juga praktekkan juga. Coba lihat, harokat ya. saya pengen denger. Oh, kalau saya mah huruf apa itu? So ya, so, so. Huruf Ya, istiqlal. huruf so. So. Kalau harokat fathah, so, so, Dong. so, Oh, so, oh. so. Oh, kalau kasroh, kui, kui, kui. Kalau domah, tu, tu. Jadi ada sopirnya ini. Tu. Ya. Kita coba nanti akan ketemu beberapa apa namanya beberapa ayat huruf yang memiliki apa namanya huruf-huruf sifat yang mengeluarkan sifat-sifat tersebut. Kalau udah jadi ayat itu kayaknya susah ya. Apa kita apa namanya? Bedanya tuh susah bedainnya ya. Kadang biasanya kalau kita udah baca sih itu apa? Kalau kita udah baca nih misalnya kayak contohnya sih kayak Al-Fatihah yang ayat terakhir ya, kan kita jadi tahu ya. Kayak misalnya, oh itu huruf istiqlal tuh, gitu kan. Ya harus diangkat, gitu kan ya. Wirokol, misalnya, wirokol, wirokol. Huruf itu kalau di surat Al-Fil, Oyron ababil, nah itu huruf O ya. Oyron ababil, nah itu kan ini kalau kita bicara huruf O ya. Kalau bicara huruf O, kalau kita bicara huruf So, ya, itu ada beberapa juga. Bimalso, bimalso,
Fasholli li rabbika, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, fasholli. Urut ini apa? Surat itu surat apa namanya? Apa namanya? Kok jadi lupa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allahus Somad. Allahus Somad. Jadi itu apa namanya keluar ininya ya. Nah, tapi kalau umpamanya kita melihat di ini Binati, kita melihat shot itu dikasrohkan, ya. Siratal ladzina an'am siratal ladzi siratal siratal. Jadi apa namanya huruf-huruf short ini dia tetap huruf-huruf istilah ini dia tetap tebal pada waktu dia dikasrohkan gitu. Ya. Kira-kira gitu Binati. Ya. Nanti kita coba beberapa ini beberapa ayat yang mungkin kita ada huruf-huruf istilahnya yang apa namanya dikasrohkan ataupun difathahkan atau didomahkan. Baik, kita membaca Al-Fatihah ya. Ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Di sini ada Atika Fadila baru hadir. Ada ini juga udah lama nggak kelihatan. Kita coba siapa dulu nih baca nih? Ini Yang dulu ya. kemarin nggak datang. Baca Yang di Al-Fatihah. Ada kelihatan? Kelihatan Beniti? Kelihatan. Ya. Kita minta ini ya baca Al-Fatihah ya. Ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangin ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya Tika. Nggak ada ini ya, nggak ada komen ya. Ya ini bagus bacaannya. Alhamdulillah. Tika ini Tika Atika. Oh, Tika. Atika Fadila. Bingung aku juga Tika yang. Coba Atika coba. Tika yang baru hadir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Tika, coba Tika tadi ulangin yang udah bagus ya bacaannya ya, dan tartil bacanya. Jadi kalau baca tuh memang tartil gini nih. Ini ajaran siapa? Ini ajaran emak ini ya. Cut Yulina. Ajaran Ustazah Cut Yulina nih ya. Yang ini tadi Tik, yang hanya coba ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ininya yang hanya ya, ini hanya H besar. Jadi jangan ada desis gitu. Jadi nggak usah di jangan tapi dinas ya, jadi dikeluarkan aja karena H itu kan huruf tenggorokan paling awal paling bawah. Jadi dia aja gitu. Dinas. Jangan di kalau itu jadi hurufnya huruf H pedas. Jadi hurufnya seperti arwah mana itu dia hurufnya H pedas. Kalau H ini hanya ini tenggorokan bawah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Oke. Itu aja cukup bagus dua-duanya bacaannya. Kita masuk ke surat Al-Lail. Surat Al-Lail ada dua ini ya. Mau lihat dulu ini yang hadir siapa aja udah. Ada ini ada Atika. Oh ada Teh Upi juga. Oke, kita minta Kang Diah mencontohkan, tapi nggak usah ditalkinkan. Kang Dimas baca aja satu surat, biar yang tartil, biar bisa menjadi contoh buat yang lain. Tafadhal Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
Masya Allah. Dibacakan dengan bagus oleh Kang Dimas tadi barusan ya. Jadi terdengar walaupun kita tidak offline, tapi terdengar hak-hak setiap huruf itu dibacakan. Jadi kita mesti paham mahrojul huruf, lalu kita mesti paham hakamul tajwid. Ya, hakamul tajwid itu apakah dia guna, ada guna musyaddada, ada apa namanya idgham bila guna, ya, ada idgham bi guna, dan semuanya itu termasuk hukum tajwid yang harus disampaikan, dikeluarkan pada waktu tilawah. Lalu selanjutnya juga terdengar juga sifatul huruf yang dikeluarkan pada saat tilawah tadi oleh Kang Dimas, sehingga setiap huruf itu punya haknya masing-masing. Setiap huruf itu beda-beda kedengarannya pada waktu diucapkan dan pada posisi berada di mana huruf-huruf tersebut gitu. Ya, jadi selanjutnya saya minta Binati yang mulai membaca satu surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa amma wa amma man a'awat wattaqo wa saddaqa bil husna wasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna wasanu yassiruhu lil usra. Ulangin. Fasanui yassiruhu ininya ditasdidkan. Fasanu yassiruhu. Nah itu. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Wa ma yugni anhu maluhu ija taradda. Ulangi Binati. Wa ma yugni anhu itu dua harokat. Wa ma yugni anhu ma. Ini dua harokat. Wa ma yugni. Oh ya. Wa ma yugni anhu maluhu ija taradda. Punya 4 harokat. Maluhu idza taradda. Ini 4 harokat. Luhu idza taradda. Coba ulangi. Enggak apa-apa. Kita memperbaiki. Wa may yugni anhu maluhu ija taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naron taladzzo la yaslaha illal asqa. Ulangin yang 15. La yaslaha. La yaslaha illal harokat Binati. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal asqa
allazi kazzaba wa tawalla wasu Wasayu. wasayu jannabu wasayu jannabu hal atko allazi yu'ti maluhu Malahu. allazi yu'ti maluhu Malahu. malah Malahu. ya, allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigo wajhi rabbihil a'la wala saufa yardo. Masya Allah, mantap Binati. Berantakan. Apa namanya? Udah bagus banget ya Binati ya untuk apa? Untuk Kori seusia Binati membaca ini udah sempurna banget. Cuma tinggal diperbaiki aja mahrojul huruf zanya, ya, huruf zanya diperbaiki. Lalu apa namanya? Perhatikan apa namanya matnya, perhatikan matnya. Karena pada waktu kita membaca apa namanya membaca ayat itu 4 harokat tuh lebih gampang dibandingin yang 2 harokat justru. Karena memang kadang-kadang 2 harokatnya suka kelewatan. Nah, yang khawatirnya itu hatinya berbeda nanti, dan itu termasuk lanjali. Termasuk juga huruf-huruf yang ditasdidkan. Karena huruf ditasdidkan itu ada 2 huruf yang ada di situ. Jadi jangan kita membaca itu jadi 1 huruf gitu. Jadi ini tadi yang di ayat 19 ya. Wa ma li ahadin indahu min, ya di sini ada 2 huruf jadi min ni'matin tujza. Ya jadi apa namanya keluar tadi min ni'matin tujza ni'matin. Nah, ini tawasudnya tadi ada ain yang disukunkan. Jadi di situ juga nggak usah terlalu terburu-buru, dinikmatin aja pada waktu ain yang disukunkan itu biar dia dapat haknya sebagai huruf yang memiliki sifat tawasud. Ya, jadi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Gitu. Jadi keluar dia sifat-sifat ya tawasudnya. Gitu. Tapi udah bagus Binati. Kita lanjutkan ke Tika Oki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang suaranya. Kurang kencang suaranya. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Zakaronya ronya 1 harokat. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Amman a'to wattaqo wa saddaqo bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Diulangin coba Tika ayat 11. Wama wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzarta fa fa'anzartakum naron fa'anzartukum fa'anzartukum naron talazzo la yaslaha illal ashqo allazi kazzaba wa tawalla wasayuzannahu hal atqo allazi yu'ti maluhu alahu. Ulangin. allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'mati Ni'matin tujza. Ulangin. min wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btiqo awajhi rabbihil a'la wala sawfa yardu. Masya Allah. Tika kalau tilawah masih pakai Quran Depak ya? Enggak. Udah pakai Quran itu kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau di Quran di Quran Madinah ini banyak sekali tanda-tanda yang orang kurang paham, padahal itu adalah matobi'i umpamanya seperti ini. Wa ma yughni anhu. Jadi harus 2 harokat. Wa ma yughni karena ada ya di sini. Jadi banyak orang kelewatan. Tetapi kalau di Quran Depak kan kasrohnya berdiri ya, macam alif. Jadi harus dibaca 2 harokat. Jadi orang tanda tahu gitu. Nah, itu yang membedakan Quran Madinah dengan Quran Quran Depak, sehingga tapi saya sekarang ini saya lihat Quran semuanya udah mengarah ke ini ya, ke Utsmani ya semuanya. Jadi Quran Depak itu juga udah mengarah ke Utsmani semuanya gitu. Jadi dia tetap membuat ada ya di sini, tapi tetap dibuatnya seperti alif gitu, seperti kasrohnya berdiri, sehingga orang tetap membacanya 2 harokat. Jadi sepertinya ujung-ujungnya nanti ke depannya semuanya kita harus berdasarkan Quran Utsmani, Rom Utsmani, karena memang itu lebih umum dan lebih mengikuti yang ada di Rasulullah yang ada di Madinah ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Teh Upi. Teh Upi. Siap. Silakan. Tafadhali. Video kangen lah.
Nyalain dong videonya, nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Tahan dulu. Ini tetap bacanya di 2 harokat nih, Teh Upi. Jadi walaupun dia di harokat di akhirnya dia ada tanda mat 4 harokat, tapi diwakofkan pada waktu dia diwakofkan dia jadi 2 harokat. Kecuali kalau mau diwasolkan. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Jadi dia kalau diwasolkan dia baca 4 harokat, tapi kalau dia diwakofkan dia baca 2 harokat. Jadi wal unsa. Oke. Wama yang berarti yang lasata ya Mas ya? Ya, yang wama khalaqaz zakara wal unsa. Ya. Wama khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ini maksudnya? Enggak, yang ini tadi kan kedengarannya saya dengar tadi Upi bacanya 4 harokat waktu pertama kali. Tapi ini kalau diwakofkan jadinya 2 harokat tetap. Yang lasata berarti? Yang wal unsa. Kalau yang ini tetap 2 harokat karena memang di sini ada alif ya, jadi tetap 2 harokat ini wakofnya. Cuman kalau yang ini ya, ini dia sebenarnya terjadinya mat itu tahu nggak? Apa? Terjadinya Apa mat, itu? Nah, terjadinya mat itu karena adanya mat tobi'i, mat asli ketemu dengan hamzah. Gitu. Ketemu dengan hamzah ini. Ya, jadi dia karena terjadi dengan hamzah, makanya terjadi dengan 4 harokat. Tapi karena kita membacanya di huruf ayat ini aja, unsa, jadi ini jadi tetap 2 harokat gitu. Tetapi kalau Upi membacanya diwasolkan sampai dari awal ini sampai sini, maka ini keluarkan haknya jadi 4 harokat. Jadi dia harus wama khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Tapi kalau umpamanya wama khalaqaz zakara wal unsa, ya cukup udah 2 harokat kalau dia wakaf di sini gitu loh. Gitu maksud saya gitu. Oh iya. Nah, mungkin tadi Upi membaca karena ada bendera kan di sini kan. Jadi membacanya jadi pada waktu di wakaf jadi 4 harokat. Padahal dia 2 harokat dibacanya di sini. Iya. Berarti kalau diwasolkan haknya 4 harokat, kalau tidak wasol berarti haknya 2 harokat ya gitu ya? Ya, kalau tidak wasol jadi 2 harokat ya kalau dia ini. Karena ini terjadinya mat ini karena dia bertemu dengan hamzah di ayat yang selanjutnya. Gitu. Kalau dia ketemu kan Quran ini kan kalau dibaca itu kan seluruhnya itu kan bisa kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kalau nggak putus-putus bisa kan gitu. Jadi kan memang Quran ini dibuat tuh lurus saja terus saja sampai An-Nas. Jadi yang penting setiap ada surat harus baca Bismillahirrahmanirrahim kecuali At-Taubah. At-Taubah nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya kan gitu. Dari Al-Anfal ke At-Taubah dia tidak ada lagi Bismillahirrahmanirrahimnya. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya bisa disambung gitu. Tapi bacanya Bismillahirrahmanirrahim setiap surat. Jadi umpamanya kayak dari apa namanya dari wala ini surat apa nih? Surat Ad-Duha ya. Nah, dari Ad-Duha wala yakhafu dari Asyams wala yakhafu uqbaha bismillahirrahmanirrahim wal laili idza yaghsha, itu kan lanjut. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat yang disambung dengan ayat selanjutnya. Tetapi dia tetap berhubungan dengan hukum ya. Jadi kalau umpamanya di ayat selanjutnya ada hamzah,
Iya, makanya lah dibuat bendera ini, gitu. Makanya lah dibuat ini 4 harokat, gitu. Tapi kalau umpamanya kita membacanya satu ayat, dia jatuhnya jadi dua harokat. Gitu. Iya. Baik, Oh, gitu. itu saja intermezzonya. Lanjutin ke ayat 5. Ya. Oke. Pak. Ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla fasayujannabuhal asqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin illa ibtigha'a wajhi rabbih rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Masya Allah. Merdu kali ya. Terlena awak dengarnya. Mestinya bacanya itu surat ini kayaknya. Mestinya surat apa ya? Surah Al-Muluk mesti baca ini kayaknya, biar panjang ya. 2,5 halaman. Ya, syukran, jazakillah. Selanjutnya siapa yang belum ini? Ya ini ya. Ini. Iya. Tafadhali ya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ulangin. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata. Ulangin. Wa inna lana lal akhirata wal ula
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Ulangin. إلا ابتغاء. Nah itu ada apa? Kol-kolah apa? Kol-kolah sugro. Ya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Insya Allah. Ini luar biasa. Masya Allah, syukran. Itu pakai itu ya, pakai Quran Madinah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dipakai. Ya, alhamdulillah. Lanjutin Atika Fadila. Terakhir Gustin ya. Ya, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum talazzo la yaslaha illal ashqa. Ulangin. Ininya panjang ya, 2 rakaat. La yaslaha illal ashqa. La yasla. Oh, la-nya panjang juga ya. Jangan ada alif. Oke.
la yaslaha illal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu Ulangin. yatazakka. Yang ini hamzah ya, bukan ain. Alladzi yu'ti malahu. Coba. Allazi yu'ti malahu yatazakka Ya. wa ma li ahadin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Masya Allah. Ini dibenerin ya, Tika ya. Setiap huruf tadi kan udah dijelasin mengenai rokoah ya. Jadi huruf ghain ini sifatnya dia rokoah kalau disukunkan. Dia bukan qalqalah. Kalau dia qalqalah berarti dia masuk ke syiddah. Jadi wamayu dia harus lewat, harus lepas. Wamayu ni anhu maluhu idza taradda. Jangan wamayu ni, jangan dipantulkan ya. Udah maharotnya benar tapi dipantulkan tuh salah. Jadi ada yang tidak dipantulkan tapi posisi marosnya di G ya, yukni. Nah, jadinya dia syiddah padahal dia harus rokoah. Makanya kita belajar sifat ini supaya semua huruf itu memang berbeda gitu. Wama ni anhu maluhu idza taradda. Coba diulangin ayat 11 Tika. Wa ma yu gitu ya. Yu. Ya, wa ma yu ni. Yu. Wa ma yu ni anhu maluhu idza taradda. Bagus. Selanjutnya terakhir nih, Tante Gustin. Gustin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum Nanya pendek. Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Wa amma man a'taya wattaqa. Enggak. Ini bukan ya yang difatahkan, tetapi ini adalah alif. Jadi wa amma man a'ta wattaqa gitu. Wa amma man a'ta wattaqa. Ya. Wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Wa amma man bakhilat
bakhila wastaghna Ya. wa kazzaba bil husna fasanu yassirruhu lil usra Ya. wa ma yughni anhu maluhu iza taradda Ya. inna alaina lal huda wa inna lana al akhirata wal ula fa'anzartukum naron talazzo Bilangin. Ya. fa'anzartukum naron Nanya panjang. naron Allah. Allah. naron talazzo yaslaha illal asqa Ya. allazi kazzaba wa tawalla wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma la yatazakka Ulangin. allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matihi Nikmatin tujza. Ini ada ikfa. Oh iya, Eva. Min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ya Allah. Bagus bacaannya ya semuanya. Saya cuma ada sedikit nasihat saja sedikit. Pada waktu kita tilawah, lebih bagus kita bacanya tartil pelan saja, tapi mengalir gitu. Saya pernah beritahu minggu lalu bagaimana caranya kita bertilawah. Ya, bertilawah itu agar kita bisa mengalir. Saya biasanya untuk tilawah itu selalu membagi pandangan saya gitu. Jadi satu, saya mata kanan saya membaca huruf yang akan saya baca, mata kiri saya meraba bacaan yang di depannya gitu. Sehingga saya bisa membaca itu secara mengalir. Tapi kalau kita latih secara terus-menerus ya, kalau kita latih secara terus-menerus, ini akan terus menghasilkan bacaan yang mengalir, bahkan santri-santri penghafal Quran itu cara membaca mereka itu udah sampai tingkat hadar ataupun tadwir yang cukup cepat gitu. Kenapa mereka bisa membaca cepat? Karena mereka memang satu hafal ya. Yang kedua karena mereka melihat huruf-huruf yang di depannya itu oleh mata kiri mereka. Jadi mata kiri itu harus meraba. Kita harus meraba gitu. Sama seperti kita membaca bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia itu kan sebetulnya tanpa disadarin itu sebenarnya kan mata kiri kita meraba yang di depannya gitu. Cuman kita aja nggak merasa. Ya kan? Jadi kalau kita mempraktekkan di dalam bahasa Arab ini, tulisan Arab ini, tilawah ini juga kita harus mata kiri kita harus meraba bacaan yang di depan, dan usahakan membaca itu tadi seperti ini ya, kalau bisa sejajar, tidak usah terlalu sejajar, tapi
Sebentar. Jadi kalau umpamanya ini bacanya kalau bisa begini. Kalau bisa begini baca itu. Jadi mata itu kalau bisa sih bisa sejajar ataupun horizontal. Jangan begini, jangan begini gitu. Kalau begini ada apa namanya, ada bagian tubuh yang harus dikorbankan juga untuk untuk apa namanya, untuk lebih berat membaca gitu. Jadi kalau bisa membaca itu seperti ini. Kalau bisa membaca itu, makanya di beberapa masjid-masjid itu ada yang alat bacanya itu begini itu. Iya. Ya kan? Tapi memang itu yang disarankan oleh ulama-ulama qiraah. Ulama-ulama qiraah itu menyarankan begitu membaca. Bahkan santri-santri itu kalau mereka lagi menghafal Quran, mereka disuruhnya berjalan begini, membaca berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini dia bacanya begini. Dia pasti harus begini, dia bawa Quran kecil begini. Nggak ada yang begini. Nggak ada. Dia pasti begini. Jadi usahakan untuk membaca Quran itu usahakan dia lebih horizontal, lebih rata ya, lebih rata. Jangan kita tidur gini. Lalu kita membacanya pelan-pelan. Jangan ngebut, nggak ada yang ini yang perlu dikejar ya. Bacanya pelan aja, bacanya tartil ya kan. Tetapi mengalir gitu. Ya kan, supaya kita udah belajar makhrajul huruf, kita udah belajar sifatul huruf, kita tahu hukum tajwid, ya kan. Sekarang tinggal kita praktekkan di dalam tilawah hari-harian kita gitu. Pada waktu tilawah itulah kita, kalau ada yang salah, kalau kita merasa ada yang salah, ulangin aja. Nggak usah ngejar target bendera kuning ataupun crown ya, Kang Dimas ya. Yang penting kita udah baca, nggak apa-apa warna abu-abu, warna merah juga, tetapi kalau bacaannya mantap, nah Masya Allah itu. Jadi saya rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sudah jam 7.16, sudah sekitar 1 jam lebih. Insya Allah bermanfaat apa yang telah kita pelajarin hari ini dan juga apa yang telah tilawahkan hari ini. Insya Allah minggu depan kita lakukan tes. Ya. Ya, Ustadz Dimas, tes ya. Kalau ya kita nanti anak buatkan sedikit soalnya yang mudah-mudah, kita share kan, Google Forumnya di-share oleh Kang Dimas, diisi ya, diisi boleh nyontek, boleh apa ini gunanya hanya untuk mengingat-ingat kembali apa ini, jadi tahu gitu kan. Nanti umpamanya saya bertanya huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah apa aja, umpamanya gitu. Huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan itu apa aja. Ya kan umpamanya seperti itu. Huruf-huruf yang yang keluar dari sisi lidah apa. Jadi terus sebutkan sifat minimum 3 sifat daripada huruf huruf H. H itu sifatnya apa? Oh, sifatnya hames. Oh, H itu dia sifatnya rokoah. Oh, apalagi namanya sifat apalagi. Binati 100. Iya makanya nggak apa-apa. Tapi kan kita kan nanti setelah udah kita jawab, baru kita bahas gitu loh. Kita bahas supaya bisa paham lagi gitu kan. Metodenya tapi yang ringan-ringan lah, jangan yang susah nanti malahan ada nggak mau hadir lagi nanti. Jangan nggak susah, kita gampang aja. Kalau nggak tahu nanti kita coba berjawab. Ya nanti Kang Dimas yang bantu nanti, insya Allah. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.